Halo guys, bersama gue di channel Uwi Limikun. Hari ini gue akan masuk anime lagi yang menjadi favorit gue di musim Summer 2025 adalah Welcome to Outcast Restaurant ya. Bisa dibilang muncul ya kan karakter baru ya kan bernama Henrietta. Jadi Henrietta ini bisa dibilang adalah salah satu party gitu kan yang terusir juga karena dianggap beban lah gitu kan. Tapi ternyata memang yang terjadi adalah si Henrietta ini memang jago gitu loh. Dia tuh jago banget gitu loh sebagai apa namanya jadi eh, prajurit tapi yang emang yang emang bener-bener dianggap remeh sama tim partinya. Tapi apesnya ketika dia mendapatkan sebuah party yang berisi laki-laki, dia malah digengbeng, hampir digengbeng gitu kan sama rekan party sebelumnya gitu kan. Dan untungnya si Dennis dengan tanggap gitu kan untuk membantu si Henrietta dari bahaya tersebut. Jadi kita lihat setelah ini bakal seperti apa. Dan tunggu lagi langsung ke apps baru dari Welcome to Outcast Restaurant. Let's go. Dari Welcome to Outcast Restaurant. Let's go. Itulah yang disebut petualang. Langsung aja. Oke, kita bakal kedatangan satu karakter lagi deh. Yang rambut pendek itu nih. Kan ada kan di endingnya. Ayo dah. Dua eset gua terdengar gitu. Kok malah nggak kedenger, men? Rasanya oke. Dan akhirnya nanti kamu jadi ini, jadi pegawai. Iya, nanti jadi pegawai nih kan. Jadi pegawai baru nih. Dia tahu lucu banget sih. Oh, siap. Mau ngapain? Oh, mau. Oke. Still, chill. Buset, udah buka baju aja. Oh, ini apa? Ya, ya. Iya, mau pakai ini apa dan apa outfit terbaru lah itu. Ya kan? Wuh, lebih fresh sih kan. Iya sama. Good job, kan ngomong gitu. Udah petang kayak kanan anjir ngomong good job aja. Oke. Gak tahu sih ini karakter punya masa lalu yang suram juga atau nggak tahu lah, gue nggak tahu, gue nggak punya bayangan sih. Cuman kebetulan kan Atelier kan juga sebelumnya budak kan, jadi feeling gue sih ya mungkin bakal sama aja sih sama dengan Atelier juga gitu kan, yang dark. Oh iya bener, semuanya punya masa lalu yang dark anjir, atau punya keresahan masing-masing lah. Oke. Dia makan mulu jadinya. Ya. jadi jadi kasihkan makan mulu gratis sih kan.
Ngunjak dia. Hmm. Tapi kayak cewek sih. Iya. Cewek ini cewek semua ini, nggak mungkin kalau ada cowok. Aduh, suaranya nggak asing nih. Oke, Sarah dari Atelier ya. Mm-mm. Nurut langsung. Langsung nurut sama Atelier itu. Ya, siapa yang bisa menolak ya kan? Nasi goreng. Gitu. Langsung kenceng banget. Ding. Hmm. 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 Kayaknya ini cerita yang dibuat-buat kayaknya. Padahal nggak begitu sebenarnya. Gue kayak cowok apa cewek, bingung gue. Cowok sih kayaknya. Hmm. Sama aja. Hmm. Saya perak. Betul. Gak, ini narsis nih. Gak, ini narsis nih. Vivia String. Iya nih, ini narsis nih kayaknya. Ini, ya nih. Kayak ini orang narsis banget nih. Oke. Cong banget.
Kalau gourmet sama kayak ini ya, sama kayak eh, Campfire, animasinya sama. Mirip-mirip dikit lah sama yang punya Mapa. Hmm. Kagak, nggak. Feeling gue ini narsis ini. Iya. Berarti narsis yang mengarah ke sombong sebenarnya, ya kan? Padahal belum cukup cukup level. Hmm, ya bener-bener. Kayak game aja, level naik belum tentu kemampuan lu juga ikut naik gitu kan. Kadang kan bakal di-upgrade juga kan. Hmm. Firasat gue buruk sih. Iya, firasat gue buruk sih. Lucu banget sih. Mending susulin. Thank you Atelier. Kamu lucu banget dah. No kan? Ditinggal lagi anjir. Hmm. Apa mas? Bener, ditinggal lagi. Udah gitu doang. Apa? Aduh lucu banget. Tahu ya. Tahu ya. Tahu ya. Maksudnya kayak Arya tuh langsung tahu gitu loh, ya kan? Ya gue mau pergi gitu loh. Gue mau ke dungeon gitu. Goblin dong. Oh no. Ya elah, Goblin Slayer again. Hmm. Wah, gembeng Goblin nih. Aduh. Uh.
kan bener kan. Dia bilang terlalu narsistik jadi terasa sombong. Mm-mm. uh oh siapa nih? Oh ada yang rescue anjir, ada yang namatin. Hmm. Cinci ya. Hmm. 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 Pertama kali. Hmm. Ya, fine ya. Jadi kayak nggak perlu Dennis ngeluarin kemampuannya. Nggak perlu unjuk gigi juga ya. Tapi entahlah. Mungkin dia terlalu awal, padahal terlalu awal kayak. Hmm. Oke. Okay. Hmm. Hmm. Oke. Okay. Gak ada Dennis. Gak ada Dennis. Yakin gue. Uh. Uh. Wow. Hmm, baru. Wis. Once again, ya kan. Muncul panci. Kocak banget.
Anjir, panci dong. Iya, udah nggak ada. Oh shit. Wah, anjir. Wah, jadi hantu men. Ya elah, sedih banget. Uh, what the heck. Uh, gila ya. Wow. Gue bilang another good episode again. Hmm. Oke. Okay. Arigato. Oh enggak, kan dari jauh ngomong arigato gitu kan. Rohnya. Oh iya bener anjir, ya elah. Uh, wow. Wow. Dark sekali, ya kan? Maksudnya sih paham sih gua, ya kan? Oh, suicide? Bunuh diri? Oh, damn. Next, next heroin man. Waduh, apa lagi anjir? Oke, penasaran gue sama next heroin man. Kita tatsuka na koto. Gue berapa kali gue denger nih lagu, sumpah. Kayak udah 30 kali lebih lah. Lagu enak-enak banget soalnya. Lagu enak banget. Enak banget soalnya. Mita Iga Mita Mita Isak Mita Ina Mita Oke, habis ya ini. Ya, episode eh, episode 3 gitu kan. Oh, ini taruh. Wow. Ya, ini percobaan bunuh diri ya yang dilakukan oleh salah satu heroin yang nanti bakal dilihatin di episode selanjutnya. Ya, jadi episode apa episode terbaru ya kan dari dari Outcast Restoran
gila sih ini. Sekali lagi another good episode menurut gue gitu kan, terlepas dari episode kemarin yang gue nggak nyangka gitu kan ternyata emang sedark itu, udah kali ini dibikin dark lagi gitu kan. Jadi kayak emang ini bakal jadi apa ya, bakal jadi keresahan yang serupa, bahkan menurut gue emang sama gitu loh, ketika keresahannya sama gitu kan, ditinggal party lah gitu kan, tapi dengan penyelesaian atau masalah yang emang cukup rumit lah gitu kan. Jadi makanya di sini kan akhirnya ketika si Vivia sebagai karakter baru yang muncul di episode ini menceritakan apa ya, menceritakan masalahnya gitu kan, kalau dia ini terlalu narsistik ya kan, terlalu angkuh gitu kan, ketika dia menganggap teman-teman ini rendahan gitu kan, karena ya anggapannya kan dia yang kuat lah gitu kan, tapi padahal kan emang dia cuma jago teori gitu kan, tapi dia nggak bisa praktekin gitu kan. Jadi makanya kan akhirnya ketika dihadapkan dengan suatu hal seperti bertemu dengan goblin ya kan di lantai 5 gitu kan, akhirnya ya dia kelimpungan juga gitu kan, akhirnya dia keteteran juga gitu kan. Jadi situlah ada satu momen di mana bertemu dengan Cynthia gitu kan, yang dimana Cynthia ini adalah hantu ya kan, hantu yang bisa dibilang adalah ya hantu lah gitu kan, hantu yang emang sudah sejak lama gitu kan tinggal di dungeon, karena emang bisa dibilang ya dia juga adalah salah satu anggota party yang ditinggal juga dan sudah mati gitu kan, tapi dia masih punya jiwa petualangnya gitu kan, ketika dia harus melindungi orang-orang yang tersesat gitu kan. Ngeri sih menurut gue, kayak itu kayak legenda men, maksud gue kayak itu benar-benar kayak legenda banget. Jadi ada satu makhluk lah gitu kan yang sometimes gitu kan yang akan menyesatkan lo ya kan, sometimes akan melindungi lo gitu kan. Jadi kayak ibarat kata nih Cynthia ini kayak malaikat gitu loh, yang nuntun si Vivia agar bisa meningkatkan rasa percaya dirinya gitu kan. Jadi kan akhirnya si Vivia bangkit gitu kan dan mencoba untuk melindungi Cynthia gitu kan, walaupun pada akhirnya sih kita tahu kalau Cynthia ternyata ada hantu gitu. Itu sih, jadi makanya nggak nyangka aja ternyata bakal seperti itu gitu kan. Nah gue penasaran gitu kan, sampai akhirnya gue cari apa namanya gue cari jenis kelaminnya si Vivia, karena kan namanya Vivia men, kayak terlalu sus gitu kan untuk jadi cowok gitu kan, tapi emang ternyata cowok gue pasti nih cowok ya kan. Ini gue lihat di mall kan gitu kan, ya gue lihat di mall ya kan, believe is suro ya, itu udah pasti cowok gitu kan. Jadi emang kelihatan kayak cewek aja kalau dari perawakannya gitu kan, tapi ternyata cowok, walaupun ceweknya cewek gitu kan, dari Issei Maria gitu kan. Jujur gue juga gue juga nggak tahu Issei Maria itu siapa sih yang bawain ininya, karakternya Issei Maria. Gue nggak tahu kalau karakternya Fairy Tail, nggak tahu gue ya oke. Legend Messi Patadol ya. Seri dari Frieren. Oh iya, berarti serinya seri dari Frieren ya. Makanya ya oke lah gitu kan. Jadi emang nggak kelihatan sih kalau emang bisa ke cowok juga gitu kan, sama seperti serinya si Rudeus gitu kan, yang bawain karakter pas bocil dia, pas saat dia masih bocil kayak gitu. Yaudah, itu jadi gue yang pasti Jelma Subset sebenarnya kira-kira anime Summer Pagi yang kalian ingin terus gue bahas. Jadi gue penasaran nanti di heroine terakhir gitu kan ini bakal seperti apa gitu kan, karena ya menurut gue kayak dark aja, kayak melihat cerita-cerita sebelumnya kan, dan termasuk heroine terakhir ini yang dimana punya keresahan yang serupa dengan beberapa karakter sebelumnya. Tapi gue nggak tahu sih kalau yang ini, gue nggak tahu. Yang pasti isi di komentar kira-kira anime Summer Pagi yang kalian ingin terus gue bahas. Dan itu jadi gue, dan sampai lagi, gue selanjutnya, dan bye.